Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Magdalena Bulu. Saya mahasiswa dari STQ Petabula, Prodi Matematika. Kali ini saya akan membawakan materi tentang perkembangan peserta didik. Moral merupakan tingkah laku manusia yang berdasarkan atas baik dan buruknya dengan landasan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Seseorang dikatakan memiliki perilaku tak bermoral apabila perilaku yang tidak sesuai dengan harapan sosial, yang disebabkan dengan ketidaksetujuan dan standar sosial atau kurang adanya perasaan wajib menyesuaikan diri. Selain itu, ada perilaku amoral dan non-moral yang merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan standar atau harapan sosial, yang lebih disebabkan karena ketidakacuan terhadap harapan kelompok sosial daripada pelanggaran sengaja terhadap standar kelompok. Sementara itu, moral merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi peserta didik, terutama sebagai pedoman menemukan identitas dirinya, mengembangkan hubungan personal yang harmonis, dan menghindarkan konflik-konflik peran yang selalu terjadi dalam masa transisi. Moral menurut Kohlberg adalah bagian dari penalaran, sehingga ia pun menamakannya dengan penalaran moral. Penalaran atau pertimbangan tersebut berkenaan dengan keluasan wawasan mengenai relasi antara diri dan orang lain, hak dan kewajiban. Relasi diri dengan orang lain ini didasarkan atas prinsip equality, artinya orang lain sama derajatnya dengan dirinya. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Karena itu, melalui pengalamannya berinteraksi dengan orang lain, contohnya berinteraksi dengan orang tua, saudara, teman, ataupun guru, anak belajar memahami tentang perilaku mana yang baik, mana yang boleh dilakukan, dan tingkah laku mana yang buruk yang boleh dikerjakan. Banyak ahli yang mempersamakan antara moral dengan akhlak. Salah satunya Halim. Halim mendefinisikan akhlak dan moral mempunyai 4 makna, yaitu 1. Moral adalah sekumpulan kaidah bagi perilaku yang diterima dalam satu zaman atau sekelompok orang. 2. Moral adalah sekumpulan kaidah perilaku yang dianggap baik berdasarkan kelayakan, bukan berdasarkan syarat. 3. Moral adalah teori akal tentang kebaikan dan keburukan menurut filsafat dan tujuan-tujuan kehidupan yang mempunyai warna humanisme yang kental, yang tercipta dengan adanya hubungan-hubungan sosial. Menurut Ruharjo, bahwa akhlak merupakan keseluruhan kebiasaan manusia yang berasal dalam diri, yang didorong keinginan secara sadar dan dicerminkan dalam perbuatan yang baik. Akhlak merupakan pondasi yang kokoh. Dengan demikian, moral, akhlak, dan spiritual tidak dipisahkan. Spiritual merupakan aspek yang lebih banyak melihat lubuk hati, area getaran hati nurani pribadi,
sikap personal. Spiritualitas adalah citra rasa totalitas kedalaman pribadi manusia. Ada yang menyamakan antara spiritual dan religiusitas, namun banyak pula yang membedakan keduanya. Yang jelas bahwa dalam spiritualitas mengandung makna semangat roh, jiwa, dan keteguhan hati ataupun keyakinan. Karakteristik perkembangan moral spiritual peserta didik. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan Harvard, sekaligus menjadi disertasi doktornya dengan judul The Developmental of Model of Years, seperti tertuang dalam buku Tahap-tahap Perkembangan Moral. Tahap-tahap perkembangan moral dapat dibagi dalam beberapa bagian berikut. 1. Tingkat prakonvensional. Pada tingkat ini, anak belum menunjukkan netralitas nilai-nilai moral. Penalaran moral anak dikendalikan dengan faktor eksternal, yaitu ganjaran dan hukuman yang bersifat fisik, moral think and choice in the. 2. Tingkat konvensional. Pada tingkat ini, anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok, atau bangsa. Ia memandang bahwa hal tersebut bernilai dalam dirinya. 3. Tingkat pasca konvensional. Pada tingkat ini, terdapat usaha yang jelas bagi anak-anak untuk menegakkan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan. Perilaku tersebut terlepas dari identisasi individu sendiri dan otoritas kelompok sendiri. Sementara Ernest Harms membagi perkembangan keagamaan menjadi 3 tingkatan, yakni 1. The fairy tale stage, dimulai 3-6 tahun. Konsep ketuhanan dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Hartlock menambahkan bahwa disebut sebagai tahap dongeng karena anak menerima semua keyakinannya dengan unsur yang tidak nyata. Oleh karena itu, cerita-cerita agama dan kebesaran upacara agama sangat menarik bagi anak-anak. 2. The realistic stage, dimulai 7-12 tahun. Pada masa ini, anak mampu memahami konsep ketuhanan secara realistik dan konkret. 3. The individualist stage, terjadi pada usia remaja, di mana pada masa ini situasi jiwa mendukung untuk mampu berpikir abstrak dan kesensitivitan emosinya. 1. Karakteristik perkembangan spiritual anak usia sekolah. Tahap Magic Literal Fight yang dimulai usia 7-11 tahun. Menurut Fowler, berpendapat bahwa tahap ini sesuai dengan perkembangan kognitifnya. Anak-anak mulai berpikir secara logos dan mengatur dunia dengan kategori-kategori baru. Pada tahap ini, anak-anak secara sistematis mulai mengambil makna dari tradisi masyarakatnya dan secara khusus menemukan koherensi serta makna pada bentuk-bentuk naratif. Sebagai anak-anak yang tengah berada dalam tahap pemikiran operasional konkret, maka anak-anak usia sekolah dasar akan memahami segala sesuatu yang abstrak dan interpretasi secara konkret. 2. Karakteristik perkembangan spiritualitas remaja. Dibandingkan dengan masa awal anak-anak, misalnya keyakinan agama, remaja telah mengalami perkembangan cukup berarti.
Kalau pada masa anak-anak ketika mereka baru memiliki kemampuan berpikir simbolik, Tuhan dibayangkan sebagai person yang berada di awan. Maka pada masa remaja mereka sudah berusaha mencari sebuah konsep yang lebih mendalam tentang Tuhan dan eksistensinya. B. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Dalam kenyataannya, perkembangan seseorang itu tidak terjadi begitu saja. Sebagai contoh, dalam hal berbicara, pada mulanya seorang bayi baru bisa mengoceh. Lama-kelamaan bisa menyebutkan beberapa kata yang selanjutnya dapat berbicara lancar. Di sini, anak berkembang berbicara tidak begitu saja. Pasti ada hal-hal yang mendorong dan mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan moral dan spiritual individu mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan fisik kebendaan, baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Secara keseluruhan, dalam usaha membentuk tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup tertentu, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya yaitu 1. Lingkungan keluarga. Keluarga sebagai lingkungan pertama. 2. Lingkungan sekolah. Di sekolah, anak-anak mempelajari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka juga dapat menentukan mana tindakan yang baik dan boleh dilakukan, dipengaruhi oleh perkembangan moral seseorang. 3. Lingkungan pergaulan. Dalam perkembangan kepribadian, faktor lingkungan pergaulan juga mempengaruhi moral seseorang. Pada masa remaja, biasanya seseorang selalu ingin mencoba suatu hal yang baru, dan selalu ada rasa tidak enak apabila menolak ajakan teman. Bahkan terkadang seseorang teman juga bisa dijadikan panutan baginya. 4. Lingkungan masyarakat. Masyarakat sendiri juga memiliki pengaruh yang penting terhadap pembentukan moral. Tingkah laku yang terkendali disebabkan oleh adanya kontrol dan masyarakat itu sendiri yang mempunyai sanksi-sanksi tersendiri untuk pelanggarannya. 5. Faktor genetis. Pengaruh sifat-sifat bawaan atau hereditas yang ada pada diri peserta didik. Hereditas diartikan sebagai totalitas karakteristik individu dan diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewarisan dari pihak keluarga. 6. Tingkatan penalaran. Makin tinggi tingkat penalaran seseorang menurut tahap perkembangan Piaget, makin tinggi pula tingkat moral seseorang. Tingkat penalaran di mana perkembangan moral yang sifatnya penalaran menurut Kohlberg dipengaruhi oleh perkembangan nalar sebagaimana dikemukakan oleh Piaget. Makin tinggi tingkat penalaran seseorang menurut tahap-tahap perkembangan Piaget, makin tinggi pula tingkat moral seseorang. 7. Teknologi. Pengaruh dari kecanggihan teknologi juga memiliki pengaruh kuat terhadap terwujudnya suatu moral dan spiritual. Di era sekarang, peserta didik sebagai generasi milenial menggunakan teknologi untuk belajar maupun hiburan orang tua melalui gen-gen. C. Implikasi perkembangan moral dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Untuk mengembangkan moral pendidikan
sekolah formal yang dituntut untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan moral mereka, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang moralis. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.